Apa artinya okuli? Kalau kita baca di acara yang kita pegang di sana, tertulis okuli memiliki arti mataku tetap terarah pada Tuhan. Sesungguhnya beginilah sikap hidup orang beriman. Meskipun banyak mengalami penderitaan, godaan, kesulitan, bahkan sekalipun kematian telah menantinya, dia tetap mengarahkan pandangnya kepada Tuhan. Situasi hidup bisa berubah-ubah, tetapi iman kepada Kristus tidak boleh berubah. Minggu okuli ini sedang mengingatkan kemana arah hidup kita selama ini. Apakah kepada harta duniawi, kepada kenikmatan yang ditawarkan, ataukah kepada pengejaran usaha yang sia-sia? Tetapi minggu ini mengingatkan kita, tetaplah mengarahkan hidup kepada Tuhan. Apa artinya mengarahkan hidup pada Tuhan? Yaitu, seluruh harapan, cita-cita dan doa kita harus selalu tertuju pada Tuhan. Sukacita dan kebahagiaan kita juga harus selalu berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan tidak itu saja, di saat beban hidup menimpa, pergumulan datang menghadang, cobaan datang menerpa, duka cita silih berganti dengan penderitaan, dalam situasi itu pun arah hidup kita haruslah tetap kepada Kristus, sebab hanya dari Dia sajalah kita mendapatkan pertolongan pertama dan untuk selamanya. Teologi yang ditekankan adalah kepercayaan kepada Tuhan dalam segala penderitaan, penderitaan Yesus dan kemenangannya terhadap penderitaan dan segala pergumulan di dunia ini. Pentingnya belas kasihan Yesus dalam kehidupan manusia. Contoh ayatnya adalah Yohanes 4 ayat 5-26, percakapan tentang perempuan Samaria tentang Tuhan adalah sumber kehidupan. Arti minggu, letar, artinya bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Yesaya 66 ayat 10-11. Pada mulanya minggu ini sering disebut dengan minggu sederhana, yaitu panggilan sukacita. Nats untuk minggu ini sering diambil dari cerita tentang Yesus mengundang 5.000 orang. Pada masa sekarang ini, khotbah yang ditekankan untuk minggu ini adalah mengenai hasil buah dari kematian Yesus, Yohanes 12 ayat 20-26. Contoh ayatnya adalah 1 Samuel 16 ayat 1-13, Daud diurapi menjadi raja atau kamu dipilih Tuhan Yesus. Atau Markus 15 ayat 19-20a. Arti judika. Judika artinya berilah keadilan padaku ya, Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap orang yang tidak salah. Mazmur 43 ayat 1. Teologi yang ditekankan di sini adalah pertentangan antara hidup yang benar dan yang salah, menghendaki supaya bertitik tolak dari kebenaran Tuhan. Kekudusan Allah melalui Yesus Kristus. Melihat Allah adalah sama dengan melihat Yesus, kepercayaan terhadap janji Allah untuk melepaskan manusia dari kematian, dan Yesus Kristuslah yang menunjukkan jalan kepada kemuliaan Allah. Contoh ayatnya, Roma 8 ayat 6-11, hiduplah dalam keinginan-keinginan Roh Kudus, maka kamu akan dibimbingnya. Sampai pada minggu judika yang ditekankan di sini, bagaimana perjalanan Yesus Kristus yang merekat melintasi Samaria untuk menuju Yerusalem. Dalam perjalanan Yesus Kristus, mulai dari perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya, dan dilihat juga tentang nubuatan-nubuatan yang dilakukan dalam perjalanannya dengan murid-muridnya. Misalnya pengajaran tentang firman Tuhan, hidup yang harus mengarah kepada anugerahnya Allah, dan di sini juga Yesus Kristus senantiasa melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang dilewati Yesus Kristus untuk menuju perjalanannya ke Yerusalem. Maka di sini ditekankan bagaimana nubuatan-nubuatan Yesus Kristus. Contoh ayat Alkitabnya adalah Matius 27 ayat 34-35.